Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dewan Penguji, hari ini saya akan mempresentasikan mengenai disertasi saya untuk sidang terbuka yang berjudul Determinan Profitabilitas dan Implikasinya Terhadap Nilai Perusahaan Subsektor Kimia yang Terdapat di Bursa Efek Indonesia. Sebelum kita masuk pada materi, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan metrik perbaikan yang telah kami perbaiki pada saat sidang tertutup yang lalu. Yang pertama, dari Prof. Dr. Insinyur Anushirwan. Nomor 1, setelah running ulang, ternyata koefisien determinasinya sudah 94%. Di seminar hasil hanya 62%. Berarti ini naiknya sangat tinggi. Kira-kira faktor apa yang paling mendukung? Apakah benar CSR-nya? Karena dari 62% bisa naik menjadi 94%. Kami menjawab benar Prof, berdasarkan hasil empirisnya telah di running ulang, variabel CSR-nya lah yang menjadi dominan sehingga koefisien tersebut meningkat. Juga dikarenakan perusahaan subsektor kimia ini telah melaksanakan CSR dengan baik, sehingga direspon oleh pasar bahwa perusahaan kimia bertanggung jawab bukan hanya pada profitnya semata, tetapi juga terhadap people dan planet. Yang kedua, kira-kira di CSR ini ada peraturan berapa persen perusahaan harus mengeluarkan untuk CSR dari keuntungannya. CSR yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sekitar sebesar 2%, 2,5%, dan sampai dengan 3%. Yang ketiga, pada abstrak diperbaiki dan disesuaikan kembali. Baik Prof, kami telah perbaiki dan sesuaikan kembali sesuai arahan dan masukan dari Prof. Yang keempat, di latar belakang, apakah benar CSR mempengaruhi profitabilitas dan juga suku bunga? Apakah benar mempengaruhi nilai perusahaan? Benar Prof, untuk di latar belakang sudah ada hal terkait mengenai CSR mempengaruhi profitabilitas dan CSR mempengaruhi nilai perusahaan. Yang kelima, teknis H1 pada bab 3 belum ditulis. Baik Prof, sudah kami perbaiki dan kami tulis kembali mengenai hipotesis 1 pada bab 3. Yang keenam, pada bab 4 agar dibuat tabel terkait populasi, yaitu nama-nama perusahaan. Baik Prof, sudah saya tambahkan untuk tabel populasinya. Yang ketujuh, pada halaman 176, T hitung pada bab 4 rumusnya salah. Yang benar adalah T hitung sama dengan BI per SBI, bukan standar deviasi. Baik Prof, sudah saya perbaiki kembali sesuai saran dan masukan dari Prof. Yang kedelapan, saran nomor 1 itu seperti apa konkretnya? Dipertajam menambah model sampel yang berbeda, maksudnya apa? Pada saran nomor 1, konkretnya adalah untuk menambah perusahaan lain di luar perusahaan kimia sebagai model sampel Prof. Yang kesembilan, dalam hal plagiasi, apakah pernah diuji turnitinnya? Baik Prof, kami sudah menguji turnitin dan mendapati hasil yang di bawah 20%. Kemudian, Prof. Dr. Hamdi Hadi, yang pertama, kenapa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan? Itu suatu hal yang baik atau tidak baik? Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan juga terhadap profitabilitas itu merupakan hal yang baik, Prof. Karena di penelitian ini dapat dilihat kepemilikan manajemen yang berpengaruh, sehingga kepemilikan manajemen yang bisa mengatur, karena perusahaan kimia tidak boleh diatur oleh orang lain. Jadi, manajemen yang berhak mengatur mengikuti peraturan pemerintah, sehingga penelitian ini sudah sejalan. Nomor 2, variabel apa yang paling berpengaruh terhadap profitabilitas? Bagus atau tidak? Mengapa? Untuk variabel yang paling berpengaruh terhadap profitabilitas adalah corporate social responsibility. Dan itu merupakan hal yang baik Prof, karena memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar atau limbah yang diproduksi oleh perusahaan kimia tersebut. Yang ketiga, variabel apa yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Variabel yang paling berpengaruh terhadap nilai perusahaan adalah variabel suku bunga Prof. Kemudian dari Dr. Haji Nuzulul Hidayati. Yang pertama, dari hasil penelitian ini, CSR memiliki nilai dominan yang tinggi terhadap nilai perusahaan. Padahal, jika dilihat kontribusi ekonominya, tidak sebanding dengan variabel lain. Padahal, CSR hanya tanggung jawab sosial, tetapi dahsyat sekali kontribusinya terhadap nilai perusahaan. Berarti, ada apa sebenarnya mengenai CSR ini? Bisa memarkup nilai perusahaan dan juga memiliki kecenderungan yang lebih tinggi dibandingkan variabel lain. Bisa tidak dijelaskan mengenai pandangan ini yang tidak lagi berdasarkan faktor ekonominya, tetapi sudah beralih kepada faktor sosial. Untuk CSR terhadap nilai perusahaan memiliki kontribusi tinggi disebabkan untuk seorang investor berinvestasi, yang dilihat untuk sekarang ini adalah pada CSR-nya.
Sehingga jika perusahaan melaksanakan CSR, sudah dapat dipastikan perusahaan tersebut memiliki laba yang besar. Sehingga behavior daripada para investor ini sudah tidak lagi melihat dari laporan keuangan dan angka-angka. Karena yang dipandang oleh investor ini sudah pada pelaksanaan CSR-nya. Dan para investor ini juga tidak hanya memikirkan mengenai profit semata, tetapi juga pada perusahaan yang bertanggung jawab secara lingkungan sekitar sehingga memiliki penilaian yang baik di masyarakat. Jadi ada arah perubahan daripada investor. Berubah pandangan tidak lagi melihat profit tetapi tanggung jawab perusahaan. Apalagi pada perusahaan kimia sangat dahsyat dampaknya sehingga perlu mendapat kepercayaan dari masyarakat. Tambah lagi fokusnya sudah terhadap lingkungan. Ini merupakan suatu bukti bahwa tidak dilihat lagi kepada hasil lain apabila CSR perusahaan tinggi. Ini bisa menjadi saran kepada asosiasi akuntansi khususnya untuk memberikan CSR memiliki satu standar buku sebagai suatu pengakuan pengukuran. Karena memang sekarang ini belum ada standar yang baku untuk mengukur pengukuran terhadap CSR sendiri. Yang kedua, kepemilikan institusional merupakan suatu pengawasan, tetapi tidak dilihat oleh investor dan tidak signifikan. Apa yang terjadi terhadap kepemilikan institusional ini terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan? Untuk kepemilikan institusional ini terhadap profitabilitas tidak berpengaruh signifikan dikarenakan kontribusi kepemilikan institusional terhadap profitabilitas yang minim karena variabel kepemilikan institusional ini merupakan pihak eksternal sehingga tidak memiliki hak kendali karena kepemilikan yang kecil. Hal ini berdampak baik kepada perusahaan karena disebabkan perusahaan kimia ini tidak boleh dikendalikan oleh pihak luar sehingga kehadirannya hanya untuk berinvestasi semata. Untuk kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan, pada dasarnya kepemilikan institusional ini merupakan variabel yang menambah keyakinan dari para investor serta kepercayaan dari pihak lain untuk perusahaan agar dapat pihak lain berinvestasi di dalam perusahaan. Tetapi pada kenyataannya, untuk perusahaan kimia ini sudah diawasi oleh pemerintah. Sehingga kepemilikan institusional pada perusahaan subsektor kimia ini kecil karena sudah ada hak kontrol dari pemerintah. Dengan regulasi yang ketat, hal ini membuat investor tidak dapat memiliki peran dan tidak dapat memiliki kendali untuk perusahaan. Sehingga hak kendali dan peran dalam perusahaan kimia ini hanyalah dipegang oleh kepemilikan manajerial. Hal itulah yang mengakibatkan kepemilikan institusional di perusahaan kimia kecil dan tidak berpengaruh signifikan. Yang keempat dari Dr. Lukman Hakim. Yang pertama, lihat halaman 217 penjelasannya terhadap hipotesis 5. Banyak teknik penulisan Bursa Efek Indonesia yang masih keliru penulisannya, diperbaiki. Baik Prof, sudah kami perbaiki sesuai saran dan masukan dari Prof. Yang kedua, penjelasan suku bunga, hipotesis kelima kurang komprehensif. Penjelasan pada halaman 218, paragraf terakhir, akan menghemat biaya-biaya lain. Penjelasannya terputus. Jelaskan lagi kenapa suku bunga naik dan profitabilitas bisa naik. Juga seharusnya bebannya kan tinggi, kenapa bisa naik? Juga terkait terhadap implikasinya. Jika menurut teori pasar uang dan pasar modal, kan justru sebaliknya. Kenapa ini bisa positif? Apakah karakter dari subsektor kimia ada yang bisa dijelaskan? Kami akan mencoba menjawab Prof. Untuk penjelasan kembali berdasarkan saran dan masukan dari Prof. Karena kita melihat keputusan investasi ini dari aset operasionalnya Prof. Bukan dari kebijakan pendanaan oleh hutang. Karena berangkat dari teori proposisi MM1, salah satu cara untuk menilai nilai perusahaan adalah melalui kebijakan investasi. Jadi, apabila tingkat suku bunga tinggi ataupun rendah, maka memiliki laba karena penjualan tetap tinggi sehingga investor tetap berinvestasi. Yang ketiga, ada tidak data pendukungnya jika memang hal itu yang dikatakan. Profitabilitas naik karena ada tren penjualan yang tinggi, walaupun itu berlawanan dengan teori. Berarti ada kasus yang terjadi di perusahaan sektor kimia ini. Bagaimana bukti pendukung trennya itu terhadap profitabilitas? Baik Prof, sudah kami tambahkan sesuai saran dan masukan dari Prof. Untuk data pendukungnya sudah dilengkapi di lampiran yang menjelaskan bahwa peningkatan penjualan mendukung profitabilitas naik dan nilai perusahaan pun ikut naik, tetapi tetap berfluktuatif. Jadi, yang harus dilakukan membuktikan tren penjualan naik yang mendukung profitabilitas naik. Kontribusi besar naiknya nilai perusahaan bukan dari car capital surplus,
Tetapi mungkin ada laba ditahan, dari laba ditahan maka nilai perusahaan akan naik. Dan untuk mendukung hasil yang korelasinya positif terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan, kemudian jika kenaikan penjualan lebih besar dari beban bunga, maka menunjukkan hubungan yang positif. Positifnya hubungan ini yang berarti profitabilitas akan naik dilanjutkan dengan implikasinya terhadap nilai perusahaan. Jika di dalam perusahaan kimia tersebut tidak membagikan dividen pada tahun berjalan, maka laba yang ditahan akan tinggi. Jika laba yang ditahan menunjukkan peningkatan atau tinggi dan lebih tinggi dari capital loss-nya, maka tetap akan menghasilkan nilai perusahaan yang naik. Karena secara teori, apabila tingkat suku bunga naik, maka akan ditinggal oleh investor di pasar modal dan lebih memilih beralih kepada pasar uang. Agar tidak terjadi hal demikian, sehingga diimbangi dengan kenaikan dari profitabilitasnya dan adanya laba ditahan. Baik Prof, kami sudah memperbaiki sesuai dengan saran dan masukan dari Prof. Yang keempat, bagaimana menjelaskan kenapa CSR merupakan yang paling besar memberikan kontribusi pada model yang pertama? CSR memberikan kontribusi yang besar pada model pertama terhadap profitabilitas karena perusahaan kimia ini adalah perusahaan yang memiliki dampak limbah yang berbahaya, sehingga perusahaan kimia harus memiliki AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, dengan salah satunya melaksanakan CSR. Selain itu, perusahaan juga harus melakukan charity terhadap alam, people, agar memberikan kesan yang baik terhadap perusahaan dan lingkungan masyarakat sekitar, sehingga apabila terjadi hal yang tidak diduga di kemudian hari yang disebabkan oleh limbah perusahaan, maka masyarakat tidak langsung menyalahkan perusahaan. CSR yang telah dilaksanakan ini dapat menimbulkan trust dari masyarakat setempat. Jadi, resiko demonstrasi di kemudian hari dapat diminimalisir dengan pelaksanaan CSR. Dampak pelaksanaan CSR ini dapat menimbulkan kepercayaan dari masyarakat terhadap perusahaan. Dengan trust terhadap produk yang dapat meningkatkan penjualan, maka akan berdampak terhadap meningkatnya profitabilitas dan kepercayaan dari masyarakat. Kemudian, perusahaan kimia ini sudah dapat dipastikan terhadap produknya saja concern, apalagi terhadap lingkungan sekitar. Yang kelima, abstrak itu sebaiknya angka-angka tidak perlu muncul lagi. Dan juga, jika kita membaca jurnal-jurnal, hanya memunculkan narasi saja. Sebaiknya disempurnakan kembali. Baik Prof, sudah kami perbaiki dan sempurnakan kembali berdasarkan saran dan masukan dari Prof. Demikian metrik perbaikan pada sidang tertutup yang lalu. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Mereview kembali kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini, yaitu subsektor kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 13 perusahaan. Dengan operating profit negatif terhadap ROA sebanyak 5 perusahaan, jadi kita kurangkan, dan operating positif terhadap ROA sebanyak 8 perusahaan. Jadi jumlah sampel akhir yang kita dapati adalah 840. Kemudian untuk penyesuaian model yang pertama, yaitu kita melakukan uji Chow test dan uji Hussman test. Didapati hasil dari kedua uji ini yaitu fixed effect, sehingga kita tidak perlu melakukan uji Langereng multiplier test. Uji model pertama yaitu fixed effect, didapati hasil bahwa sales growth berpengaruh sehingga sejalan dengan hipotesis pertama. Yang keempat, hasilnya berpengaruh sejalan dengan hipotesis keempat, kemudian suku bunga juga berpengaruh positif sejalan dengan hipotesis kelima. Secara bersama-sama, untuk hipotesis ke-6, hasilnya berpengaruh, sehingga sejalan dengan hipotesis ke-6. Untuk R-square, itu sebesar 79,4%. Model yang kedua, kita melakukan uji kesesuaian model dahulu, yaitu kita melakukan uji Chow test kembali dan uji Hussman test. Didapati hasil yang sama, yaitu fixed effect model. Hasilnya adalah sales growth berpengaruh positif sejalan dengan hipotesis ke-7. Kemudian, CSR berpengaruh positif sejalan dengan hipotesis ke-8, dan kepemilikan institusi berpengaruh tidak signifikan, tidak sejalan dengan hipotesis ke-9. Kemudian untuk kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan sehingga sejalan dengan hipotesis ke-10. Untuk variabel intervening yaitu ROA berpengaruh positif dan signifikan sejalan dengan hipotesis ke-12. Untuk koefisien determinasi pada model 2 ini sebesar 94,1%. Ringkasan hasil penelitian atau full model dapat kita lihat bahwa sales growth berpengaruh terhadap profitabilitas. Hipotesis pertama, hipotesis kedua CSR berpengaruh terhadap profitabilitas. Hipotesis ketiga, kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Yang keempat, kepemilikan manajerial. Hipotesis keempat berpengaruh terhadap profitabilitas. Hipotesis ke-11 berpengaruh terhadap nilai perusahaan. R-square sebesar 94,1%. Kesimpulan, implikasi, dan saran. Pada kesimpulan didapati hasil sebagai berikut.
Pada variabel pertumbuhan penjualan, CSR, kepemilikan institusi, kepemilikan manajerial, suku bunga secara bersama-sama terhadap profitabilitas perusahaan subsektor kimia di Indonesia, hasil empiris sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa variabel eksogen berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Berdasarkan pengujian regresi secara parsial, variabel yang paling dominan terhadap profitabilitas adalah variabel corporate social responsibility dengan nilai koefisien sebesar 1,488 dan signifikansi sebesar 0,0025 lebih kecil dari alfa 0,05. Dan berdasarkan pengujian goodness of fit yang diukur dengan koefisien determinasi R-square menunjukkan besaran pengaruh secara simultan sebesar 79,4% dan sisanya sebesar 20,6% dapat dijelaskan oleh variabel lain. Dari 8 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, perusahaan yang memiliki sensitivitas paling berpengaruh atau paling besar terhadap itu dari PT Chandra Asri Petrochemical Tbk yang disingkat dengan TPIA. Kemudian perusahaan yang memiliki sensitivitas perubahan terkecil terhadap profitabilitas yaitu PT Intan Wijaya Internasional atau INCI. Untuk implikasi manajerial yang pertama yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya pertumbuhan penjualan Raya melakukan program CSR ditambah dengan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial yang baik dan memadai, juga didukung faktor eksternal, tingkat suku bunga yang ditetapkan lembaga berwenang pada perusahaan subsektor kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, jika rangkaian tersebut mampu disatukan dan dioptimalisasikan, akan dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap meningkatnya profitabilitas perusahaan, terutama return on asset. Berdasarkan hasil empiris tersebut, implikasi manajerial yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan profitabilitas perusahaan adalah meningkatkan pertumbuhan penjualan secara seraya melaksanakan program CSR, kemudian kepemilikan manajerial dan tingkat suku bunga yang wajar untuk perusahaan subsektor kimia yang terdaftar di BEI dengan memperhatikan variabel yang paling dominan yaitu corporate social responsibility, sehingga perusahaan subsektor kimia yang terdaftar di BEI mampu meningkatkan profitabilitasnya. Dengan tingginya profitabilitas yang dimiliki dapat melaksanakan program CSR dengan baik dan juga meningkatkan kualitas produk serta mensejahterakan para stakeholdernya. Saran manajerial untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan subsektor kimia secara bersama-sama dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan, suku bunga, CSR, kepemilikan institusi, kepemilikan manajerial, serta suku bunga dengan kontribusi sebesar 79,4%. Tanpa mengabaikan perbaikan untuk semua variabel ini, fokus perhatian diprioritaskan dengan meningkatkan kepemilikan institusional sehingga dapat meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi dan menekan biaya keagenan yang ditimbulkan. Pengaruh secara tidak signifikan untuk kepemilikan institusi ini berarti kepemilikan institusi tidak menjamin monitoring kinerja manajer dapat berjalan efektif sehingga perlu diperhatikan lebih lanjut. Kemudian, variabel yang berpengaruh secara signifikan yang paling dominan dalam model satu ini atau terhadap profitabilitas yaitu variabel CSR. Dengan kata lain, naiknya pengimplementasian tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar melalui pelaksanaan program CSR memberikan nilai tambah bagi perusahaan sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan dan juga sebaliknya. Disambung juga dengan temuan empiris yang berpengaruh signifikan terhadap pengimplementasian CSR dapat memberikan kesan baik dari luar terhadap perusahaan. Kemudian, resiko yang dapat timbul di kemudian hari juga dapat diminimalisir. Diharapkan juga dengan temuan empiris CSR ini dapat menjadi salah satu masukan untuk dukungan dari pihak manajemen asosiasi dalam menerapkan standar PSAK untuk pengakuan, pengukuran, dan penelitian mengenai CSR di perusahaan ke depannya. Saran untuk penelitian selanjutnya, yang pertama, pada penelitian ini, variabel kepemilikan institusi merupakan variabel yang memiliki pengaruh tidak signifikan. Jadi, tidak berbanding lurus dengan hipotesis pada penelitian ini, sehingga disarankan untuk menambah model sampel tahun penelitian atau model sampel yang berbeda guna mendapati hasil yang lebih baik lagi. Saran yang keempat, penelitian ini menggunakan sampel perusahaan subsektor kimia dan ternyata mendapati hasil yang sama dengan jika kita menggunakan sampel pada perusahaan subsektor lain. Hal ini menjelaskan bahwa dengan sedikitnya perusahaan subsektor kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tidak berarti perusahaan kimia ini mendominasi atau monopoli
pasar saham karena perusahaan subsektor kimia ini sudah mengikuti peraturan yang telah ditetapkan di Bursa Efek. Kemudian juga pengawasannya ketat yang dilakukan oleh negara dan juga oleh ada BP POM, sehingga perusahaan subsektor kimia bisa digunakan kembali untuk menjadi sampel penelitian selanjutnya dengan variasi variabel dan model yang berbeda. Sekian paparan disertasi untuk sidang kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.